Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu kembali. Ini sepertinya bukan pertemuan terakhir, tapi materi terakhir nggih Bapak Ibu nggih. Proposal sebenarnya hanya sampai bab 3. Setelah itu selesai diakhiri dengan daftar pustaka. Tapi pada pertemuan ini saya nanti akan menambah sedikit gambaran saja untuk bab yang keempat nggak selesai. Nggih, Bapak Ibu nggih. Berhubung ini saya sendirian, tidak ada partner, siapa yang mau menemani saya ini? Pak Nanang hari ini tidak bisa hadir karena menunggu istrinya yang sedang sakit tipes. Jadi mau tidak mau saya sendirian ditemani dengan Bapak dan Ibu yang hebat-hebat ini. Bisa saya mulai nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, Bisa, Bu. Sudah ada semuanya. Oke. Untuk mengawali kita membaca doa agar nanti berjalan dengan lancar. Dengan keyakinan masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Materi kemarin sepintas Bapak Ibu, ada beberapa yang belum mengirimkan LK-nya. Saya berharap sekali segera mengirim, karena nanti laporannya itu yang akan mempengaruhi kelulusan. Meskipun terlambat, tetap mengirim. Dalam pengiriman yang terlambat maupun yang tidak terlambat itu sudah ada catatannya. Jadi secara otomatis dalam LK terlambat, saya tidak, sudah ada. Tapi tetap mengirimkan, karena nanti berpengaruh pada laporan yang nanti secara otomatis masing-masing kepala sekolah sudah mendapatkan laporan dari dinas provinsi. Kemarin ada beberapa yang sepintas Bapak Ibu secara keseluruhan
dari materi LK bab 3 semuanya bagus-bagus, semuanya bagus lah intinya, tidak ada yang salah. Hanya perlu ditambahkan yang pertama, ini secara umum ya. Yang pertama pada bagian ada satu judul yang isinya kemampuan membaca, jadi variabelnya kemampuan membaca dan hasil belajar. Bapak Ibu sebaiknya untuk variabel kemampuan belajar kemampuan membaca dan hasil belajar. Kemampuan membaca itu sebenarnya hak milik bahasa nggih Bapak Ibu nggih. Kalau Bapak Ibu bukan di bahasa Inggris daerah ataupun bahasa Indonesia, diganti yang lain saja. Misalnya variabel terikatnya bukan itu tapi diganti yang lebih tepat, yaitu misalnya keaktifan, kreativitas atau motivasi. Kemudian yang kedua, pada poin yang pertama, setting waktu dan tempat di situ nggih Bapak Ibu nggih. Setting tempatnya sudah jelas di sekolahan Bapak Ibu, di kelas berapa dan seterusnya. Kemudian setting waktunya ada yang membuat dalam 1 bulan. Ampun nggih Bapak Ibu nggih, jangan 1 bulan karena nanti penelitian kita itu setelah dijentrehke dari awal prasiklus sampai terakhir. Jadi saat pembuatan RPP Bapak Ibu masukkan di situ. Di situ saya reng-reng saja itu 4 bulan. Jadi jangan sampai ada yang 1 bulan. Sebagian yang ternyata hanya 1 bulan sudah saya WA langsung japri. Jadi mohon nanti di benak yang sudah dibetulkan, nilai juga sudah bertambah menjadi baik. Kemudian Bapak Ibu di bagian-bagian terakhir itu bab 3 hampir semuanya sudah baik sih Bapak Ibu, termasuk pada bagian sebentar. Oh iya, indikator keberhasilan Bapak Ibu. Ada yang keliru. Jadi antara indikator variabel dengan indikator kinerja atau indikator keberhasilan keliru ya Bapak Ibu ya. Kalau indikator variabel itu ya yang Bapak Ibu ambil misalnya indikator dari variabel kreativitas. Monggo silakan pembagiannya kemarin dengan Pak Mahsum, kita sudah diskusi kemarin ada yang 3 ada yang 4, dianjurkan 4. Nah, itulah indikator yang variabel terikat. Nah, di bab 3 nanti ada indikator kinerja atau indikator keberhasilan. Itu arahnya pada tuntas tidak tuntas. Jadi yang mencapai 75% berarti sudah mencapai ketuntasan. Arahnya ke sini nggih. Jadi jangan keliru indikator kinerja atau indikator keberhasilan dengan indikator variabel. Kemudian lagi sepertinya itu yang lain sama, tidak ada masalah. Kemudian untuk tidak ada. Okay. Selanjutnya saya lanjutkan materi ini yang kemarin sekilas saja dari saya. Semuanya bagus-bagus kok. Saya share materi berikutnya. Sebentar, ditunggu sekedap. Ya. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Sampun. Iya. Sampun. Nggih. Nanti semuanya temani saya ini nggih. Karena Pak Nanang tidak bisa hadir. Semuanya jadi teman saya, jadi partner saya. Nggih. Hasil ini gambaran saja Bapak Ibu nggih. Materi kita kan sudah habis. Jadi pertemuan ini yang ke-6 ini hanya memberikan gambaran saja di bab yang keempat yaitu hasil tindakan dan pembahasan. Yang pertama ini tentang hasil tindakan dan pembahasan. Ini teman-teman saya ya Bu ya,
di instruktur Dolmen. Ini barangkali sudah ada yang kenal Mas Yuce. Mas Yuce itu ahlinya di TEM atau Office 365. Saya Maaf Bu, belum kelihatan Bu. Oh, belum kelihatan? Belum. Yang lain sudah kelihatan, nggih? Nanti yang belum kelihatan menunggu sinyal datang. Tadi sudah. Oke, sudah terlihat nggih sebagian? Paparannya belum kelihatan. Paparan belum kelihatan. Tertulis hasil tindakan dan pembahasan, Sampun? Belum kelihatan. Belum Bu. Oh, belum. Oke. Sebentar. Sampun nggih Bapak Ibu. Sudah terlihat nggih? Ya, ditunggu. Sampun. Ya, betul. Sampun. Oke. Oke. Hasil tindakan dan pembahasan ini memang dari Dinas Provinsi ya Bapak Ibu. Jadi sudah tertulis di situ memang benar-benar dari Dinas Provinsi. Ini Dolmen, ini gambarnya seperti ini. Ini ada sinyalnya. Oke. Kita lanjut. Isi bab 4. Dalam bab 4 ini berisi deskripsi awal. Dalam deskripsi awal ini menyampaikan deskripsi proses, kemudian deskripsi hasil, ada data, juga disertakan fotonya. Ini dalam kondisi awal, baik prosesnya, hasilnya, data maupun fotonya ada. Kemudian ada planning, ini untuk yang hasil siklus 1. Jadi Bapak Ibu setelah deskripsi awal prasiklus itu ya, nanti ada deskripsi hasil siklus 1, kemudian ada deskripsi hasil siklus 2. Nah, baru pembahasan. Jadi dalam isi bab 4 ini ada 2. Deskripsi dan deskripsi di sini deskripsi hasil dan pembahasan. Secara umum jangan sampai kondisi awal siklus 1, siklus 2 lebih banyak dari pembahasan. Sebaiknya antara deskripsi hasil, dari bab 4 itu kan dibagi 2. Hasil dan pembahasan. Di hasil ini jangan sampai lebih banyak dari pembahasan. Pembahasan lebih banyak dari hasil. Ini saya ulangi untuk deskripsi kondisi awal, nanti menyampaikan deskripsi prosesnya, kemudian hasilnya. Hasil di sini berupa variabel yang nanti akan berubah, variabel yang diangkat, yaitu hasil dari variabel misalnya keaktifan, kemudian hasil belajar. Kemudian disertakan juga foto. Planning ini untuk yang siklus 1 disampaikan planning, ada actingnya, ada observingnya, kemudian ada refleksingnya. Pada siklus yang kedua ini juga sama, ada planningnya, ada actingnya, ada observingnya, ada reflectingnya. Kemudian diakhiri dengan sebuah pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini kaitan dengan teori, kaitan dengan penelitian relevan, analisis kritisnya. Jadi di sini nanti dalam pembahasan kenapa kok siklus 1, 2, 3 secara umum nanti digambarkan di sini tidak campur, tapi nanti per bagian-bagian ada dikaitkan dengan teorinya, kemudian dikaitkan dengan penelitian relevan, kemudian dianalisa dan secara analisa tersebut secara kritis. Nah, selanjutnya
Kita bahas satu persatu dari kondisi awal. Yang pertama diperoleh melalui kegiatan observasi, pengumpulan data, awal pengamatan, analisa nilai, dan dokumentasi. Dalam deskripsi kondisi awal, bayangkan bayangan kita nanti, ini sebuah gambaran ya Bapak Ibu, selesai bab 1, 2, 3, kita masuk bab 4. Diawali dengan sebuah, ya kalau PTK ini sepertinya sebuah curhatan dari kita memberi materi pembelajaran di kelas. Jadi otomatis sebuah deskripsi. Melalui kegiatan observasi, disinilah observasi ini kita peroleh pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Di situ nanti perannya adalah teman kita, kolaborator kita. Bapak Ibu bisa pilih, yang Bapak pilih tentunya yang mampu dan memahami sebuah pembelajaran. Ampun, jangan sampai guru yang baru kita ambil, jangan, tapi yang sudah senior. Jadi nanti bisa memberikan masukan, menambah kita agar lebih baik lagi dalam pembelajaran, baik untuk siswa maupun kita sebagai gurunya. Kemudian pengumpulan data awal pengamatan. Di sini data yang diamati sudah pasti data tentang hasil belajar itu iya. Kemudian tentang motivasi atau yang lain. Intinya di sini nanti data itu awal pengamatan kita dapatkan dari variabel yang kita angkat. Yang mau kita rencanakan dapat berubah menjadi baik. Kemudian ada analisa nilai, ada dokumentasi. Analisa nilai itu nanti dalam bentuk satu tabel. Jadi nanti kita bentuk tabel, kemudian kita bentuk kurva, boleh kurva bulat. Di situ nanti sudah muncul berapa jumlah siswanya. Di situ ada jumlah nilainya, yang tertinggi berapa, yang terendah berapa. Kemudian juga ada yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa. Nah, di bawah tabel maupun selain tabel juga kita buat bisa kurva atau grafik, dan di bawahnya ada penjelasannya. Dalam penjelasan di situ nanti Bapak bisa menyampaikan deskripsinya secara jelas dari nilai yang diperoleh, baik variabel yang berupa hasil belajar maupun variabel misalnya motivasi. Jangan lupa ada dokumentasi. Dokumentasi tersebut apa adanya Bapak Ibu, jangan dibuat-buat, ya. Selanjutnya, dalam sajian kondisi awal dengan terperinci disertai dengan data dan foto bila diperlukan, sangat diperlukan Bapak Ibu, ya. Karena di situ jelas-jelas data itu perlu secara nyata ada fotonya untuk bukti fisiknya. Bapak Ibu terkadang ada yang membuat lampiran foto. Lampiran foto di belakang kan ada. Disampaikan nanti dalam pembahasan juga lebih baik lagi. Dalam hasil belajar di sini juga dimunculkan juga lebih baik lagi. Jadi nanti ketika penilai kita atau penguji kalau untuk lomba melihat, oh ada fotonya, oh ada datanya, semuanya ada jelas, intinya faktanya sudah kelihatan jelas sekali. Kemudian hasil pengamatan awal disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir, deskripsi KBM real yang terjadi sebelum menerapkan PTK. Sekali lagi saya sampaikan, dalam deskripsi kondisi awal, karena ini baru hasil, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan deskripsi panjang lebar, tidak perlu. Nanti pembahasan atau deskripsi panjang lebar dengan berbagai alasan ada di pembahasan. Pada deskripsi kondisi awal apa adanya, tidak usah ditambah, termasuk foto, termasuk nilai, tidak usah diubah dan
Enggak usah, apa adanya saja. Selanjutnya, deskripsi siklus 1 dan 2. Ini pada dasarnya sama, jadi digabungkan antara siklus 1 dan 2. Diawali dengan planning, kemudian ada acting-nya. Nanti secara umum dan selalu ada perencanaan yaitu planning, kemudian ada pelaksanaan, tindakan, kemudian ada hasil pengamatan, dan diakhiri dengan refleksi. Kita perhatikan yang pertama, dideskripsikan mengenai perencanaan siklus 1 dan 2 nantinya. Jangan lupa dipersiapkan RPP sebagai panduan pelaksanaan siklus 1 maupun yang kedua. Bapak Ibu tentunya sudah disiapkan kemarin di bab 3 dalam lampiran itu sudah ada termasuk soal-soal dan ditambahkan dari tambahin Ibu kemarin belum ada RPP-nya. Secara otomatis ketika kita menyampaikan pembelajaran dengan materi tertentu pasti sudah ada RPP-nya. Kalau saat ini dibutuhkan 1 lembar, sampaikan dalam bentuk 1 lembar. Selanjutnya, deskripsikan pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Apa tindakan yang dilakukan? Siapa yang melakukan tindakan? Dengan menggunakan apa tindakan agar berlangsung? Perkuat data dengan mengambil foto kegiatan saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Bapak Ibu punya teman kolaboran. Bapak Ibu bisa memanfaatkan, kalau seandainya Bapak Ibu sebagai peneliti sekaligus sebagai guru yang mengajar, kita bisa memanfaatkan kolaboran kita, teman sejawat kita, MGMP, untuk mengambil dokumen foto. Kan ini sangat penting sekali. Catatan penting, menggambarkan bagaimana guru mengaplikasikan proses pembelajaran di kelasnya dengan PTK. Tulis secara detail, tidak hanya berisi tabel hasil akhir saja. Justru yang harus dilaporkan ada proses KPM dengan tindakan. Contoh foto implementasi PTK. Ini contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa lihat foto dalam sebuah PTK memiliki posisi yang cukup penting. Ambil angle-nya, hati-hati Bapak Ibu. Harus kelihatan. Di sini kita sebagai peneliti, kita sebagai guru, posisinya harus ada dan kelihatan. Ini ada prosesnya, karena penting sekali. Memberikan gambaran bagaimana seorang guru melaksanakan penelitian, tindakan kelas, serta dapat memberikan informasi penting seperti bagaimana reaksi siswa dan suasana pembelajaran di kelas. Jadi di sini foto itu sendiri berbicara Bapak Ibu. Foto yang berbicara adalah foto yang pas. Kalau itu sebuah proses, ambil foto saat itu sedang melakukan proses pembelajaran. Ketika sedang mendengarkan arahan dari guru juga ambil. Sepertinya sepele sebuah foto, tapi disitulah foto itu berbicara sendiri Bapak Ibu tentang apa yang sedang terjadi. Di sini sudah praktek, di sini sudah mulai pembelajaran tepuk-tepuk tangan, di sinilah foto itu memang harus tepat sekali pengambilannya. Di sini pasti sedang pembelajaran, di mana mendengarkan, kemudian ada diskusi, ada tepuk tangan dan sebagainya. Di sini sedang proses, di sini sedang diberikan arahan oleh gurunya, sedang diskusi, didekati sama gurunya, kemudian di bawahnya sedang praktek. Selanjutnya, hasil pengamatan. Yang perlu diperhatikan dalam hasil pengamatan, dideskripsikan hasil pengamatan, observasi tiap siklus. Hasil pengamatan dapat berupa hasil pengamatan proses, pembelajaran maupun hasil belajar. Pengamatan proses artinya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Sedangkan hasil belajar yang kita peroleh dalam
misalnya memberikan soal dan sebagainya ataupun tugas. Dapat disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Daftar nilai maksudnya di sini Bapak Ibu, maupun dalam bentuk grafik atau diagram. Hasil pengamatan secara lengkap disajikan dalam lampiran. Jadi nanti di lampiran pun disertakan ya Bapak Ibu nggih. Hasil pengamatan ditulis apa adanya karena memang belum ada refleksi maupun kesimpulan. Nah, refleksi di sini. Di bagian refleksi ini yang di siklus 1, 2 itu di terakhir pasti ada refleksi yang nantinya kita simpulkan, kita pakai untuk pijakan berikutnya. Kita mau ngapain, kekurangannya apa, harus bagaimana. Didasarkan pada hasil observasi. Ternyata, ini yang pertama, pada saat observasi yang dibantu oleh teman kita yang duduk di belakang, ini yang mengamati. Di sini nanti berdasarkan hasil observasi itulah gurunya seperti apa. Apakah gurunya sudah suaranya sudah terdengar dari depan, dari belakang? Itu nanti bisa ada pada laporan hasil observasi. Kemudian, apakah siswanya sudah tenang? Apakah tidur atau mendengarkan atau sibuk sendiri dan sebagainya? Di sini dalam observasi ini sudah ada tertulis laporannya dari teman laporan kita. Nah, di sini Bapak Ibu nanti dalam lampiran sudah disertakan lembar tersendiri untuk observasi. Ada tanggalnya, ada hari, tanggal, bulan, kemudian materinya apa di sini di situ dalam lembar observasi sudah ada di situ. Kemudian disampaikan isinya cerita. PTK itu sebenarnya cerita Bapak Ibu, tapi cerita yang nyata dan ilmiah, cerita yang ilmiah ini berarti. Kemudian yang nomor 2, dari refleksi bisa diperoleh sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu masih bersifat sementara. Yang ketiga, dapat juga membandingkan antara kondisi awal dengan hasil yang diperoleh pada siklus 1. Kalau yang pertama ini belum membandingkan, tapi kalau sudah masuk pada siklus 1, langkah kita membandingkan antara kondisi awal dengan kondisi pada siklus 1. Nanti juga dibuat lembar observasinya pada siklus yang ke-1. Nah, di sini sudah masuk yang ketiga, membandingkan. Jadi yang pertama sudah menyampaikan bagaimana isi observasi, hasil observasinya, kemudian sudah bisa membuat refleksinya untuk yang sementara sifatnya, dilanjutkan dengan membandingkan antara kondisi awal dengan hasil yang diperoleh pada siklus 1, dan akhirnya dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Kita lanjutkan dengan hasil tindakan. Tadi perencanaan sudah, pelaksanaan sudah, kemudian hasil tindakan. Hasil tindakan pada bab keempat ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian yang diperoleh melalui kebenaran empirik, yaitu kebenaran secara teoretik berupa hipotesis pada bab yang kedua. Hipotesis yang terakhir itu ya, diduga dan seterusnya. Secara teoretik, kebenaran diperoleh dari pengembangan kajian teori, kerangka berpikir, dan finalnya pengajuan hipotesis. Makanya Bapak Ibu, untuk teori kita benar-benar memilih. Dan di situ, karena kita sudah masuk siklus 1, yang dipegang pada langkah-langkah yang dari model pembelajaran atau sintak-sintaknya. Bapak Ibu yang kemarin belum memunculkan sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran, dilengkapi nggih Bapak Ibu, karena nanti jadi pijakan dalam melakukan siklus 1. Kerangka berpikir dan finalnya adalah pengajuan hipotesis. Kerangka berpikir Bapak Ibu yang belum memunculkan, ada yang belum memunculkan model, kemudian
medianya belum dimunculkan. Jadi prasiklus memang belum ada. Siklus 1, siklus 2 sudah ada, dimunculkan di bagian kerangka berpikir. Jadi arahnya kita jelas mau jalan kemana, ini tindakannya apa, dan seterusnya. Dan terakhir adalah hipotesis. Kalau proposal pasti diduga dan seterusnya. Secara empirik, kebenaran diperoleh dari hasil analisis data yang diperoleh dari bab 3 dan bab 4. Sehingga hasil penelitian pada bab 4 ini merupakan kebenaran yang bersifat empirik. Pembahasan, jadi tadi sudah hasilnya, sekarang kita masuk A, tadi hasil ya, hasil penelitian. Sekarang B, pembahasan. Antara hasil tadi dengan pembahasan sudah dua hal yang berbeda. Artinya bukan berbeda secara utuh. Di sini perbedaannya, kalau tadi hanya hasil, tidak perlu banyak pembicaraan, deskripsi, dan bla 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 dan sebagainya. Tapi dalam pembahasan disertakan. Karena namanya membahas, sampaikan, ceritakan apa yang terjadi, penyebab dan sebagainya. Kita awali dari analisislah dan kaitkan hasil penelitian dengan teori yang ada, serta penelitian yang terdahulu. Kemudian, menunjukkan tingkat kecerdasan guru dalam menganalisa masalah penelitian. Jadi, memang harus tajam, karena nanti, pembahasannya seperti ini, bukannya nggak cerdas, tapi semakin menarik, semakin jelas, semakin jeli dalam menganalisa penelitian, berarti inilah menunjukkan kecerdasan dari guru. Selanjutnya, gaya serta kedalaman pembahasan sangat tergantung dari kemampuan guru mengupas masalah serta banyaknya referensi yang dibaca peneliti. Nah, selanjutnya simpulan dan saran. Simpulan. Ini nanti saya hanya memberikan gambaran gitu Bapak Ibu, khusus tentang diklat bab 4-5 belum ada. Kemarin planningnya hanya sebatas proposal. Tapi di sini saya menambahkan, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Untuk simpulan, Ibu jangan tulis kesimpulan tapi simpulan saja. Simpulan merupakan sintesis dari berbagai penemuan penelitian. Kemudian, simpulan pada 4 ini sudah menyimpulkan simpulan kebenaran secara teoretik pada bab 2 dan simpulan kebenaran secara empirik pada bab 4. Simpulan di sini bersifat terpadu, menyeluruh, mengemukakan seluruh hasil penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh dari data yang bersifat terpisah. Simpulan pada dasarnya menjawab rumusan masalah pada pendahuluan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau rumusan Bapak Ibu ada 2, berarti nanti simpulannya dibuat 2. Kalau rumusannya ada 3, Bapak Ibu membuatnya 3. Ada loh Bu, BSI ada loh. Itu rumusan masalah sama tujuan hanya 1 saja. Tolong dicermati, meskipun 1 sebenarnya itu 2. Tidak mungkin PTK hanya 1. Hanya kalimatnya dibuat 1 kalimat panjang, tapi di situ pasti ada dan. Berarti itu isinya 2. Untuk bagian saran di sini mengacu pada manfaat di bab pendahuluan. Saat membuat saran, kita buka pada bagian pendahuluan. Di situ pendahuluannya ada berapa yang dibuat? Oh, ternyata ada 3. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk guru, yang ketiga untuk guru lain. Tapi ada juga yang membuat 4. Yang terakhir adalah untuk sekolah. Nah, misalnya ada 4 dalam pendahuluan, berarti saran juga kita buat 4. Jangan lupa kalau di pendahuluan ada 3, berarti pada saran ada 3. Di pendahuluan ada 4, berarti pada
saran ada 4, 2 tidak. Karena kita pada siswa, pada guru lain, pada sekolah. Yang pertama pada siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat produk dan memunculkan jiwa kewirausahaan, misalnya seperti ini. Kemudian bagi guru bagaimana? Bagi guru penelitian ini dapat meningkatkan dan memperbaiki sistem pembelajaran MAPEL, matematika dalam materi bla 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 bla. Nah, sekarang yang ketiga, bagi guru lain, penelitian ini dapat menjadi salah satu model pembelajaran, misalnya pembelajaran komputer, namun perlu diperdalam lagi dalam aspek keterampilan. Monggo silakan, karena memang dalam materi ini tidak bisa sempurna menyampaikan, mengupas secara keseluruhan. Bagaimana bagi sekolah? Otomatis bagi sekolah akan menjadikan pedoman. Yang pertama, jadi untuk sekolah itu sebagai pedoman dalam pembuatan penelitian tindakan kelas, menjadikan wawasan, menjadikan acuan, dan seterusnya. Nah, ini untuk saran. Nah, sampai di sini materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, kalau saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab. Jika belum bisa menjawab, pada pertemuan berikutnya nanti saya sampaikan. Demikian hostnya siapa ini? Ya, hostnya saya sendiri. Monggo silakan bagi yang mau bertanya. Halo, J. Halo, monggo. Pak Masum, monggo silakan. Oh, Pak Masum. Oke, Pak Masum mau nemani saya ini. Monggo silakan Pak Masum. Ya. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doanya. Saling mendoakan, selalu sehat. Ini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tunggu-tunggu karena saya ikut di Dolmen ini barangkali ada semacam sistematika yang baru yang harus dijadikan tolak ukur ketika nanti kita membuat PTK yang kita ajukan untuk PAK gitu. Karena banyak teori tentang PTK yang kita dapatkan, barangkali Bu Esti tahu persis bahwa tim penilai PAK di Jawa Tengah terutama di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kan nanti kalau satu suara ya Bu ya. Barangkali satu suara, apalagi terkait dengan PTK ini. Kemarin memang untuk saya kemarin 2019 mengajukan PAK tahunan itu membuat PTK harus ada foto-fotonya itu dari masukan dari tim penilai. Hanya saja itu kok saya persepsi barangkali ya, foto itu menggambarkan proses dari siklus 1 dan siklus 2. Kemudian yang ini kok ada kondisi awalnya juga kalau bisa ada data otentiknya, kemudian ada fotonya. Ini sangat menarik pada saya itu ya. Barangkali kan yang namanya kondisi awal itu kayak di luar materi yang akan kita jadikan siklus karena hanya tahu hasil belajar dan mungkin kreativitasnya dan sebagainya. Tuh, dan kemudian yang di sini ternyata Bu Esti memaparkan sedemikian rupa, bahkan saya baru tadi ini mungkin ya menerima bahwa antara jumlah dari hasil penelitian dengan pembahasan itu harus lebih banyak pembahasan. Guys, selama ini barangkali sama atau bahkan lebih sedikit antara jumlah pembahasannya dengan, karena pembahasan itu yang saya ketahui hanya fokus bagaimana mengurai kembali, menghubung-hubungkan antara data yang kita peroleh saat itu. Kali ini kita ada gambaran
menghubungkan dengan di samping fakta dan teori, kelihatannya saya mendengar itu, saya baca itu juga dihubungkan di sini. Ini sangat menarik dengan saya. Jadi karena ini sudah diflurkan melalui dolmen ini, mungkin barangkali BSD bisa memberikan penjelasan pada kami bahwa sebenarnya inilah PTK yang nanti akan sistematika yang akan digunakan untuk penilaian PAK di tahun 2020 ini. Yang kemarin itu saya yang 2019 belum keluar, misalnya belum tahu PAK-nya, PTK-nya dinilai berapa, saya belum tahu itu yang kemarin itu. Ini barangkali ini, saya menangkap saja ini bagus sekali kalau misalnya ini nanti dijadikan bahan referensi kami untuk membuat PTK model demikian ini. Ini hanya ya, kemudian apa saran yang diberikan pada kami? Saran itu kan kemarin kita membuatnya sebatas bagaimana metode itu digunakan, bagaimana media itu digunakan, bahwa misalnya metode ini tuh sarannya hanya dapat digunakan untuk materi ini, gitu. Atau media ini hanya misalnya digunakan dapat untuk materi ini, gitu. Tapi kenyataannya tadi dari BSC menjelaskan bahwa saran itu ternyata mengacu pada bab pertama, manfaat penelitian itu. Kalau 3, 4 itu. Ini barangkali karena ini sudah jadi ketetapan dari dolmen, ya mestinya kita ikuti. Jadi selama ini kita membuat manfaat penelitian itu ya terkait dengan penerapan metode dan bantuan, kemudian kesesuaian antara metode dengan materi itu. Bisakah metode yang kita gunakan untuk materi ini disarankan untuk materi yang lain, bahkan untuk mata pelajaran yang lain. Nah, selama ini kita demikian membuatnya saran itu. Kalau simpulan kita sama bedanya di perumusan masalah atau dengan hipotesis atau tujuan pembelajaran. Saya kira begitu Bu Esti, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Mahsum. Iya Pak Mahsum, jadi sebenarnya dari awal saya menulis juga seperti ini. Hingga sekarang pun juga seperti ini. Memang ada yang versi awal pembuatan tidak usah sulit-sulit. Nah kemudian setelah membuat yang kedua ternyata lebih bagus lagi. Nah kalau Pak Mahsum itu sudah banyak pengalaman, jadi memahami, oh dulu seperti ini, kemudian berkembang seperti ini, oh ternyata bisa lebih bagus lagi setelah punya banyak pengalaman. Matur suwun Pak Mahsum, ini Bapak Ibu pengalaman dalam pembuatan PTK awal, sing gampang-gampang wae gitu, dan sampai yang terakhir-terakhir, nah inilah yang tepat. Nah, Pak Mahsum, Ya. tadi untuk prasiklus, kenapa harus diberi fotonya? Ini untuk memantapkan dari, kalau kita mau menilaikan itu memantapkan. Ternyata memang bukti fisik ada, bukan hanya data dan foto, kemudian grafik, mungkin kurva, hanya tabel, hanya itu saja, tapi juga ada bukti fisik. Jadi ketika penilai membuka, mantap. Oke. Untuk deskripsi prasiklus di hasil pembelajaran, oke. Bapak Ibu semuanya, untuk hasil pembelajaran itu simpel saja, tidak usah banyak-banyak cerita. Pertama, deskripsikan dari kegiatan yang sudah terjadi pada prasiklus. Kemudian munculkan nilai tabel dalam hasil pembelajaran itu. Di situ ada nilai tertinggi, terendah, kemudian tuntas dan tidak tuntas di situ disampaikan. Kalau sudah foto, kalau sudah tabel, jangan lupa bawahnya deskripsikan. Kemudian berikutnya, variabel berikutnya, mungkin kreativitas. Nah, di situ Bapak Ibu kan sudah membuat indikatornya, berapa yang
memiliki keaktifan yang standar 1, mungkin 2, 3, kan kemarin ada klasifikasinya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu juga menceritakan di bawahnya. Ketika membuat kurva pun atau grafik, Bapak Ibu juga harus menjelaskan deskripsinya di bawahnya. Jadi bukan hanya grafik, tabel, kemudian kurva, tapi juga di bawahnya ada penjelasannya. Nah, gampang sekali Bapak Ibu, prasiklus hanya itu saja. Kemudian masuk siklus 1. Juga disampaikan deskripsinya ketika Bapak Ibu menyampaikan materi di bab siklus yang ke-1. Setelah disampaikan beberapa paragraf, bawahnya lagi otomatis antar di atasnya harus menyampaikan kapan penelitian, hari apa, bulan apa, dan seterusnya, materinya apa, dipukul berapa, di jam berapa, apakah menggunakan media atau pasti menggunakan, karena ini sudah tindakan 1, medianya apa. Nah, di situ nanti setelah Bapak Ibu mengawali deskripsi sedikit saja, sedikit tapi lengkap. Kemudian sampaikan hasilnya, hasil belajarnya, boleh hasil belajar dulu, boleh variabel dulu. Hasil belajarnya sampaikan. 1, buatlah tabel. 2, buatlah grafik atau kurva. Di bawah tabel di situ dari nilai yang ada lengkap dengan yang tuntas tidak tuntas, kemudian yang tertinggi terendah, ada presentasi. Nah, disitulah dijelaskan penjelasan secara deskripsi. Kemudian bawahnya ada tabel dan seterusnya. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika mau beranjak pada siklus berikutnya, di situ sudah ada penjelasannya. Jadi semacam kesimpulan tapi sementara saja dari hasil prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan nih Bapak Ibu, kalau sudah masuk siklus 1, buatlah tabel siklus 1 ke siklus 2 berapa. Ini masih dalam hasil pembelajaran, tidak usah banyak deskripsi. Fakta-faktanya saja. Masuk siklus kedua juga seperti itu. Awal hanya mengawali saja deskripsi, Bapak Ibu sampaikan seperti tadi hari apa dan seterusnya, lengkap, sedikit tapi lengkap, tidak usah berlembar-lembar. Kemudian di bawahnya hasil dari nilai siklus 1, kemudian ada tabelnya, diberi penjelasan, ada grafiknya, diberi penjelasan. Kemudian kalau mau membuat kurva, yang buat kurva juga ada penjelasan, baik yang hasil belajar maupun yang variabel, misalnya yang Bapak Ibu pilih, keaktifan atau motivasi. Nah, di situ. Dari siklus 1, siklus 2, siklus 1 maupun siklus 2, hati-hati. Bapak Ibu kan punya pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi di dalam siklus itu nanti Bapak juga Ibu menyampaikan pertemuan 1, pertemuan 2, atau mungkin pertemuan 3, siklus 1. Sama seperti tadi, ada tabel, ada grafik, mungkin ada kurva, di bawahnya ada penjelasan, dan diakhiri dengan siklus awal berapa, tabelnya siklus 1, pertemuan 1 apa, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, oke? Gampang, selesai. Udah, jangan mikir yang berikutnya dulu. Begitu selesai prasiklus, siklus 1, siklus 2, selesai, mandek sih. Nah, kemudian setelah berhenti, sudah selesai, oke. Kita baca lagi, karena kita mau mempelajari lagi dari hasil belajar itu, karena kita masuk pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini, monggo Bapak Ibu cerita, terutama dalam analisisnya, monggo Bapak Ibu cerita hasil refleksinya apa dan seterusnya. Jadi hasil refleksi kan otomatis 1 apa, 2 apa, kurang apa, ternyata hasilnya ini dan sebagainya. Sampai pada yang terakhir. J, untuk hasil belajar tidak ada masalah Bapak Ibu. Sekali lagi, hasil belajar hanya memindahkan data. Baik deskripsinya, kita belajar seperti apa, kemudian masukkan fakta-fakta yang berupa angka-angka dalam bentuk tabel, grafik, ataupun kurva. Udah hanya itu saja, diberi penjelasan bawahnya, udah selesai. Jangan lupa diberi paling akhir tiap siklus nanti ada keterangannya, tabel dari prasiklus ke siklus 1. Karena nanti ada pertemuan-pertemuan,
Bapak Ibu pilih yang mana pertemuannya, mungkin ada pertemuan banyak, tapi buatlah misalnya 2. Nah, pertemuan satu, pertemuan 2. Nah, di situ nanti tetap ada tabel pertemuan 1, pertemuan di bawah, paling bawah sendiri, sebelum masuk pada pertemuan atau siklus berikutnya. Udah selesai untuk hasil pembahasan, mudah sekali. Angkanya sudah ada, kalau nggak ada angkanya kita yang bingung. Nah, Bapak Ibu, yang remedi, tidak remedi, jangan dipermasalahkan. Kalau itu sudah 75 sesuai dengan indikator kinerja yang Bapak Ibu buat, indikator keberhasilan, berarti sudah cukup. Oh Bu, PTK saya masih dari hasil belajar, sudah masih ada 2 siswa yang belum tuntas, bagaimana Bu? Oke, enggak apa-apa. PTK tidak harus tuntas semuanya. Karena nanti ada pengayaan nih Bapak Ibu nggih. Jadi masuk pada pengayaan. Data tidak tuntas 2 meskipun sudah siklus yang terakhir tidak apa-apa selagi itu sudah lebih dari indikator yang Bapak Ibu buat. Mungkin 75, mungkin 70, monggo, karena itu berdasarkan KKM. Nah, baru kemudian hasil penelitian kita bahas dalam yang poin B. Poin A hasil, poin B adalah pembahasan. Nah, setelah itu baru membuat kesimpulan. Demikian dari saya, Pak Mahsum, matur nuwun sekali. Untuk yang saran-saran tadi juga kita pegang dari yang bab sebelumnya. Monggo, yang mau bertanya lagi? Saya Bu nambah dikit. Yang terkait dengan jumlah halaman itu idealnya itu mungkin berdasarkan musyawarah yang Ibu peroleh ketika pelatihan dari dosen-dosen itu ya gitu-gitu, yang untuk dolmen ini mungkin jumlah halaman yang harus kita ketahui dari bab 1, 2 non lampiran maksudnya. Yang non lampiran itu jumlah halaman yang ideal berapa itu ya. Mungkin persentasenya dari bab 1, bab 2, bab 3 dan terutama bab 1, 2, 3, 4 gitu. Itu gimana Bu itu? Anjir, saya perlihatkan daftar isi. Nah ini, Bapak Ibu, pertemuan berikutnya kita menyampaikan presentasi. Presentasi di sini nanti dalam bentuk video nggih Bapak Ibu nggih. Tapi sebelumnya ini, kalau yang ini contoh, sudah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Ya, sudah kelihatan. Bus Microlab dengan poin plus. Ini saya perlihatkan model tahun 2011, ini juara 1 nasional Bapak Ibu yang tak sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal Pak Guru Arif, nggih. Ini yang tak ambil, kenapa saya ambil ini? Karena simpel sekali. Kalau untuk lomba memang harus simpel sekali. Saya perlihatkan, ini judulnya, halaman juru, kemudian lembar pengesahan. Nanti kalau Bapak Ibu mau menilaikan, bentuknya habis judul ada lembar pengesahan, kemudian ada prakata, nanti ada sari atau abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia, ada juga dalam bentuk bahasa Inggris untuk abstraknya. Ini untuk daftar isinya. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan Bu. Oh, belum muncul? Belum muncul. Oh, nggih. Coba saya ulang. Sebentar, saya ambilkan. Sampun nggih? Udah. Ya. Saya ulang dari awal.
Ini judul lembar pengesahan harus ada. Kemudian ada prakata atau kata pengantar, ada sari atau abstrak. Abstrak itu dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini nanti kalau sudah dalam bentuk penelitian Bapak Ibu nggih. Kemudian daftar isi. Nah, di sini akan terlihat pendahuluan 1 sampai 8. Ada 8 halaman. 6 lah misalnya, 6 halaman juga sudah cukup lah. 6 sampai 8. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan. Ini nanti kita masuk di bab 2-nya. Ini hanya contoh yang dulu, yang model dulu. Bab 2, kemudian rancangan skenario dan seterusnya. Metodologi dan seterusnya. Ini yang untuk lomba tahun 2011 saya perlihatkan. Kemudian laporan hasilnya dari siklus 1 sampai siklus yang kedua. Nih. Jadi kalau kita nanti 1 pendahuluan, 2 bab kajian teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, nggih Bapak Ibu nggih. Jadi perbedaannya dengan ini yang untuk lomba, karena lomba itu sudah ada kesepakatan nanti hanya 3 bab gitu. Tapi kalau kita nanti pendahuluan, setelah pendahuluan ada bab yang kedua yaitu kajian teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian untuk bab yang ketiga. Jadi untuk pendahuluan sekitar 5, 6, 8. Untuk bab 2 ini yang lebih banyak karena kajian teori, nanti bisa sekitar 25. Selanjutnya laporan hasil dan pembahasan. Nanti 32 sampai 38, 10. Nah, di sinilah nanti dalam laporan hasil pembahasan, di sini laporan hasil dan pembahasan. Nanti untuk kita tambah itu nggih. Misalnya ini dan pembahasan. Nah, di sini nanti untuk laporan hasil sedikit saja. Sepertinya kalau prasiklus, siklus 1, siklus 2 itu cukuplah. Misalnya dibuat 10 halaman, karena nanti ada foto, tergantung dari tabel Bapak Ibu. Nanti dalam tabel dibuat 1 halaman saja. Jadi kalau nanti ada tabel, ada grafik, kalau sampai prasiklus, siklus dan siklus 1, 2 itu berarti sudah ada 6. Nah, 6 di sini belum lagi ada foto, belum lagi ada penjelasan. Oke, untuk misalnya hasil belajar dibuat 10 sudah cukup. Kemudian pembahasan. Nah, di sini tertulis analisis hasil pembahasan sama dengan pembahasan. Nah, demikian untuk simpulan nanti menyesuaikan karena nanti berdasarkan pada tujuan rumusan, kepada tujuan rumusan masalah, nanti saran juga berdasarkan dari yang ada di bagian pendahuluan. Nanti menyesuaikan saja. Ye, Pak Mahsum, idealnya seperti itu nanti sekitar 6 sampai 8. Jadi yang namanya menulis kadang grafiknya juga fotonya kita tidak bisa memastikan, tapi antara sekitar. Nah, sekitar 6 sampai 8 untuk bagian pendahuluan. Kemudian bagian isi tadi sekitar misalnya untuk bab 2 dulu. Bab 2 dulu kan kajian teori banyak sekali, bisa mencapai 25 atau 20. Begitu Bapak. Karena dalam kajian teori itu mesti banyak, tergantung kita mengambil berapa kajian teori. 5, idealnya 5. Oke, 5. Kemudian ada simpulan, kemudian masih ada kelengkapan langkah-langkah, kemudian ada materinya, dan kalau materinya banyak itu akan menambah halaman juga. Tergantung materi yang kita sampaikan. Materi artinya itu KD-nya, KD yang akan kita sampaikan.
Kemudian untuk metodologi tidak banyak kalau metodologi. Ini kebetulan saya kok enggak bawa, tapi sekitar itu Bapak yang sudah seperti itu. Kemudian pada bagian kesimpulan menyesuaikan, ya. Oke, demikian dari saya, Bapak. Bab 1 cukup 8, 6 atau 9 atau 10 kebanyakan kalau 10, 6 cukup. Monggo Pak Masum jika mau menambahkan, saya enggak punya partner hari ini. Partnernya Pak Masum, nggih. Monggo yang lain. Ini Pak Agung belum juga muncul. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau membuat proposal secara tertulis yang di print, nah itu nanti jangan lupa proposal itu juga ada lampiran yang kemarin diberikan pada bab 3, nggih. Untuk variabelnya itu disampaikan. Kemudian RPP-nya ada, kemudian disampaikan juga soal-soalnya, kisi-kisinya, kriteria penilaian, jangan lupa. Yang kemarin dibuat di bab 3 terakhir itu penting sekali nanti dipakai pada lampirannya. Maaf, nanti untuk tugas yang akan datang itu kita paparannya hanya proposal secara sesuai dengan PowerPoint gitu aja dia, ya. Hanya poin-poinnya saja. Jadi, enggak betul Pak. Kita pakai PowerPoint, jadi nggak usah kepikiran banyak sekali, nggak usah. Kita poin-poinnya saja, nanti diperbanyak dengan penjelasan. Tadi, oke, saya langsung deh. Coba saya buka di Bapak Ibu sudah dapat kiriman di WA nggih, Bapak Ibu? Sudah. Coba di WA itu ada. Atau masih perlu penjelasan lebih lanjut tentang bab 1, 2, 3? Monggo silakan buka-buka. Saya perlihatkan ini tutorial yang nantinya dipakai untuk presentasi Bapak Ibu. Saya buka sepintas nggih Bapak Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri. Apakah sudah terlihat? Saya langsung menuju ke link YouTube-nya Pak Nanang. Tidak hadir tadi, tapi tadi mengirimkan. Monggo silakan diperhatikan.
Ustadz Diklat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Ustadz Diklat dan mentoring. Baik, sesuai dengan permintaan Bapak Ibu, kami di sini akan membuatkan tutorial bagaimana caranya merekam tampilan paparan yang nanti akan dijadikan tugas Bapak Ibu semuanya untuk membuat paparan. Yang pertama, Bapak Ibu harus menginstal ya aplikasi. Oke, selamat siang Bapak Ibu Ustadz Diklat. Baik. Kok gak dengar suaranya ya? Oke, itu Pak Danang sudah datang dalam bentuk video dari YouTube. Kita doakan semoga istrinya segera sembuh biar bisa bergabung kembali, karena harus menunggu secara intens. Tipes, tapi sudah tipesnya akut, jadi memang harus ditunggu, bed rest, tidak boleh bergerak. Demikian dari saya. Mungkin ada yang bertanya lagi, seandainya saya mampu menjawab, saya jawab, seandainya belum, nanti saya jawab pertemuan berikutnya. Pak Masum, jangan lupa minimal 80 halaman, 40 halaman. Minimal 40 PTK ya? 40 halaman, minimal. Ya, ya. Tapi kenyataan banyak sekali loh. Itu di luar lampiran, Bapak. Jadi kenyataan sampai 100 lebih itu pasti. Karena kalau kita sudah menulis, terutama dalam pembahasan, sudah banyak sekali kajian teori, mau mengeluarkan semuanya materi kita, sudah banyak sekali. 40 minimal, selain lampiran. Pak Jatmiko, monggo. Pak Jatmiko, monggo silakan. Ibu, selamat siang. Nah, ini saya mau bertanya mengenai soal
tindakan penelitian begitu. Nah, Ya. ini kan mengenai media pembelajaran itu kan berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi. Kemudian ini kan dalam tahapnya yaitu PJJ, itu pembelajaran jarak jauh, jadi kita tidak bisa ikut ceramah, tapi menggunakan mungkin kita kasih materi dalam waktu proses untuk penilaian gitu. Sebagai referensi kita atau relevan kita dalam kegiatan belajar sebagai sumber belajar begitu. Bisa dengan modul atau job sheet begitu. Kemudian pada langkah-langkah pembelajaran itu dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup begitu. Itu kan jelas gitu. Nanti pada saat pembelajaran mungkin kita bisa tatap muka menggunakan Teams atau menggunakan Zoom begitu. Nah, kemudian mengenai bahan ajar itu memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan. Itu kan harus dituliskan bentuk-bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Nah, sedangkan nantinya kita akan ditarik reflection lah gitu kan, sebagai tujuan dari tahap pertama untuk membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai investigasi atau penyelidikan begitu. Kemudian tahap kedua ada riset mungkin gitu kan, yaitu sebagai tahap kedua itu dapat mengambil bentuk penelitian pada siswa itu sebagai guru pembimbing dalam konsep sains mungkin, atau siswa memilih bacaan atau mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan begitu. Yang nantinya kalau discovery mungkin atau aplikasi nanti kan itu berjalan begitu. Sedangkan yang kita harapkan dengan adanya keaktifan gitu, keaktifan dan kreativitas itu tahap terakhir itu communication itu, yaitu dalam setiap proyek adalah mempresentasikan model dari solusi langkah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan untuk menerima, menerapkan umpan balik yang membangun. Kemudian pada metode dalam PBL itu yang saya ambil yaitu menggunakan eksperimen kelompok. Itu ada observasi gejala yaitu dan wawancara terhadap narasumber gitu. Kemudian ada komparasi hasil-hasil belajar untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada gitu. Nah, kemudian saya atau kami sebagai guru itu hanya bisa mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Begitu. Yang kita tarik nanti sebagai kesimpulan keaktifan dan kreativitas. Kemudian guru nantinya sebagai peneliti itu membantu peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan begitu. Kemudian mengevaluasi dan merevisi solusi, apakah kita nanti ini pertanyaannya menyiapkan feedback membandingkan dengan kelompok lain dan menerima umpan balik memproses tambahan pengetahuan tentang masalah tersebut gitu. Oke. Matur suwun Bapak sudah menambahkan wawasan baru. Bapak ini pakai yang Discovery atau PJBL ini? Pak Jatmiko. Pakai model Discovery atau PJBL? Project Based Learning. Yang dipakai untuk penelitian. Modelnya ya saya ini masih Discovery atau PJBL. Kalau project nanti hubungannya kita harus membuat produk begitu Bu. Kalau mau membuat produk karena berupa produk, Bapak ambil yang Project Based Learning ya. Nanti langkah-langkahnya ada, antara lain termasuk nanti ada feedback juga karena hubungannya dengan feedback.
Bapak nanti pertanyaannya nanti adakah pemberian feedback pada refleksi nggih Bapak nggih? Arahnya ke situ nggih? Iya. Ya, betul Bapak. Jadi memang feedback itu ada karena itu sebuah fakta yang ada di kelas. Bapak memberikan feedback itu ada kebetulan pakai PJBL. Nah, di situ nanti di refleksi disampaikan saja apa adanya dari yang terjadi. Dan refleksi itu untuk melangkah berikutnya. Nah, hasil dari kesimpulan pada siklus 1, di situ ada refleksi, sudah disampaikan semuanya hasilnya, melangkah pada siklus yang kedua. Monggo silahkan, feedback-nya dimanfaatkan ke siswa atau ke guru, karena nanti arahnya kan pada guru maupun pada siswa, bukan hanya Iya. siswa. Ada bab pertama Dimanfaatkan, tadi gitu, ya. direalisasikan di situ. Nah, feedback inilah penting sekali Bapak. Nanti untuk melangkah berikutnya, monggo dibuat kalimatnya seperti apa redaksinya, silahkan. Itu nanti pada bab pembahasan gitu. Bagus sekali, J. Nggak usah ragu-ragu, ambil PJPL karena nanti akan berbentuk produk. Kalau yang discovery itu nanti bentuknya konsep, Bapak. Lebih kalau apalagi berupa sebuah kadi yang membuat kemudian menyusun, itu kan nantinya hasilnya sebuah proyek. Meskipun di awal Bapak sudah menyampaikan pengetahuannya, tapi tetap hasil akhirnya nanti sebuah produk. Nah, produk di sini yang menyentuh pada IT saat ini, ya sedikitlah ada sentuhan pada bagian terakhir siklus yang kedua nanti siswa sudah membuat produk dalam bentuk yang nyentuh-nyentuh IT saat ini, karena nanti kan kita sharekan di grup kita atau dengan siswa misalnya pakai Teams atau hanya sekedar pakai Google Classroom atau hanya sekedar pakai grup WA, itu nanti tetap di-sharekan. Karena project based learning di sini nanti siswa pun ada beberapa siswa yang Bapak tunjuk atau mereka sendiri mau menyampaikan biar semuanya tuntas bagaimana siswa terhadap pembelajaran yang project based learning yang Bapak sampaikan ini dengan media tertentu ini. Nah, silakan karena sekarang banyak yang PJJ dibuat video Bapak. Jadi nanti videonya itu bisa untuk siswa. Oh ternyata ada feedback dari siswa. Ini lain setelah siklus loh Bapak Ibu. Oke. Jadi setelah selesai semuanya ada feedback dari siswa. Setelah pembelajaran ini hasilnya seperti ini, apa manfaatnya, bagus atau tidak, keuntungannya apa, dari siswa memberikan. Oke, karena ini PJPL, jadi memang ada feedbacknya dari siswa, baik dari siklus yang ada maupun setelah kita selesai melakukan pembelajaran sampai sudah selesai semuanya, siklus 1, siklus 2 sudah berhasil. Nah, pakai video. Coba nak buat video, kita kirim ke grup. Kalau sudah, untuk bukti fisik dalam laporan penelitian, unggah saja di YouTube. Kita ambil linknya, taruh di bagian lampiran sebagai bukti feedback dari siswa, otomatis feedback yang bentuknya positif nih Bapak nggih. Oke. Iya. Ada yang membantu saya, Pak Masum ini mau membantu saya ini. Saya biasanya minta tolong Pak Nanang, monggo dilanjut Pak Nanang. Apakah mau menambahkan? Nah sekarang yang kesepuan di sini yang senior Pak Masum, monggo Pak Masum. Jika mau menambahkan feedback, peran feedback di sini, baik guru maupun siswa dalam tiap siklus maupun setelah kita selesai penelitian. Monggo Pak Masum. Halo. Monggo.
untuk masukannya saja. Jadi dalam siklus-siklus itu pembelajaran, setiap kita pembelajaran kan ada feedback dari siswa. Feedbacknya dari siswa bagaimana, dari kita ke siswa bagaimana. Karena itu bagus sekali, apalagi dalam project based learning. Respon lah, setidaknya sebuah respon yang nantinya untuk pijakan pada siklus berikutnya. Halo Pak Masum, sedikit enggak apa-apa lah. Atau waktu sudah menunjukkan hampir 2:30. Ya kan feedbacknya udah masuk di refleksi, Bu. Jadi monggo ini penambahan saya. Kalau Silakan. saya kan feedbacknya kan biasanya nanti anak-anak kan sudah masuk di, misalnya kalau misalnya kita menggunakan motivasi atau menggunakan itu, anak-anak nggak mau kan sudah kita kasih kuesioner itu. Nah, dari kuesioner itu kan feedbacknya. Apakah feedback yang dimaksudkan itu selama pelaksanaan kegiatan keseluruhan atau dalam satu siklus gitu, Bu? Ya nanti terpisah Pak, siklus 1 sendiri, siklus 2 sendiri, karena nanti sebagai kan dasar dalam maksudnya kan direfleksi otomatis itu. Oke. Jadi Bapak. Kan menggambarkan dari kita dengan anak-anak direfleksi semua, ataupun nanti dari kita tuh berhasil tidak kan, mau naik tidak kan direfleksi semuanya. Kalau saya loh itu. Nah, itu kan biasanya berupa Pak Jatmiko, tambahan biar mantap dari Pak Masum. Jadi feedback itu bermanfaat sekali. Memang awalnya kita hanya secara lesan dengan siswa, tapi dalam laporan kan bentuknya tertulis. Jadi kita masuk nanti terhimpun dalam sebuah refleksi. Sudah masuk di situ. Mantap Pak Jatmiko. Sudah dimantapkan sama Pak Masum. Yang termuda mana ini? Moga silakan kalau memberikan masukan. Enchant partner saya enggak ada. Yang termuda siapa di sini nih? Ibu atau Bapak ini yang termuda? Monggo, ada waktu sedikit sekali. Bu Ima, halo Bu Ima. Monggo silakan Bu Ima. Bu, matur suwun. Ini saya sebenarnya mau bertanya, Bu. Untuk bertanya untuk kebelum tahuan saya. Untuk siklus 1, siklus 2, itu apakah materi yang disampaikan itu sama atau beda, Bu? Ya. Yang kedua? Itu aja dulu, Bu. Iya, Bu Ima. Ini sebenarnya materinya proposal ya, Bapak Ibu semuanya. Materinya sebenarnya proposal. Bab 1, 2, 3. Ini hanya bonus saja. Begini Bu Ima, prasiklus, siklus 1, siklus 2, materinya sama. Tapi Bapak Ibu kan pasti punya KD-KD. Nah, KD inilah disampaikan di siklus 1. Siklus 1 kok ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Disitulah KD disampaikan. Siklus 2 mungkin ada 2 pertemuan. Sampaikan di situ KD-nya. Kalau KD-nya 4, siklus 1, 2, siklus 2-nya 2, pas. Bu, pertanyaan lagi kan nanti. Kalau siklusnya tidak cukup, KD-nya tidak cukup untuk 2 siklus bagaimana? Boleh dipecah. Jadi siklus 1 KD 1. Siklus 1 ada 2 pertemuan, KD 1 KD yang berikutnya. Kemudian siklus 2, Bu, kok KD saya nggak cukup ya Bu ya, padahal saya mau siklus yang ketiga lagi. Monggo dipecah enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, pandai-pandailah membuat materi Bapak menjadi 5 pertemuan. Yang pertama prasiklus, yang materi kan belum tentu kita selesai. Kita hanya 2 jam. KD 1 panjang banget. Boleh pada pertemuan berikutnya. Meskipun KD-nya sama, tapi kan indikatornya berbeda. Ya, Bapak Ibu, jadi satu KD itu indikatornya bisa banyak sekali. Boleh sekali pertemuan 2 jam, wah kurang
Bu, ini dibuat lagi pada pertemuan berikutnya. Oke banget. Karena memang harus semuanya disampaikan. Tapi harus materinya sama. Tidak boleh ganti materi. Oke, begitu nggih Bu Ima? Onje. Padahal PTK di sini kan mau membandingkan, misalnya kita mau pakai metode A, mau membandingkan kalau pakai metode A itu secara kelompok seperti ini, secara individu seperti ini. Kalau dengan KD yang berbeda, tentunya KD itu kan punya tingkat kesulitan yang berbeda juga ya Bu ya. Sehingga untuk membandingkannya kan mungkin nggak bisa dibandingkan secara ini nggih berarti nggih. Betul. Ibu, kita menyelesaikan KD saja. Kalau itu nanti KD-nya terlalu banyak, tidak semuanya juga enggak apa-apa. Kita ambil yang kita butuhkan saja. Oke, begitu. Kita lihat pada materinya, nggih. Metodenya harus satu ya, modalnya harus satu. Tidak boleh berubah. Ada pertanyaan lanjut, monggo Bu Ima? Sampun Bu, itu dulu Bu yang ada di pikiran baru itu dulu Bu. Matur suwun Bu Esti. Sama-sama. Bapak Ibu sudah masuk ada gambaran di bab keempat nggih? Ini saya sengaja sampaikan untuk merangsang Bapak Ibu iki wis rampung, besok masuk di bab 4. Hasil pembahasan gampang, nggih? Simple untuk hasil penelitian. Nah, mikirnya nanti pada bab yang masih di bab 4 tapi pembahasan. Kita buat dulu nanti ini selesai, sudah selesai, kemudian video untuk presentasi proposal juga sudah selesai, mau ngapain lagi? Coba lanjut bab keempat. Simple yang saya sampaikan tadi, tidak usah banyak cerita, tapi yang pokok-pokok saja. Baru kemudian pembahasan apa adanya disampaikan. Gampang nggih Bapak Ibu nggih? Oke, siap, semangat berangkat untuk masuk bab yang keempatnya. Karena waktu sudah 2 lebih, ini sudah mau pukul, sudah adzan asar, barangkali yang mau melaksanakan asar, monggo silahkan, yang masih tetap di sini kita ngobrol saja. Untuk pertanyaan, ini, Bu, untuk yang kaitannya tugas besok. Tugas besok itu kita membuat proposal lengkap atau hanya sekedar presentasi? Bapak Ibu semuanya, yang pertama presentasi. Materi kita adalah presentasi, jadi yang pokok pertemuan berikutnya adalah presentasi. Presentasi nanti bentuknya video, dan nanti kami siapkan ruang di Teams untuk pengiriman videonya. Yang terpenting Bapak Ibu nanti membuat video itu berasal dari PPT. Seperti tutorial, panjenengan boleh pilih ada 2 cara. Yang cara lain juga ada sebenarnya, monggo silahkan. Tapi yang kami sampaikan contohnya ada 2. Yang Camtasia itu sudah populer sekali untuk Bapak Ibu, monggo silahkan. Nanti bentuknya PowerPoint, jadi hanya poin-poin saja. Halaman pertama Bapak Ibu nanti membuat, jangan lupa judul dilengkapi nama Bapak Ibu nggih. Jangan sampai lupa tidak ada halaman judulnya. Kemudian dilanjutkan pada pendahuluan, dan dalam pendahuluan nanti juga inti-intinya saja. Kemudian bab kedua nanti ada di bab 2 adalah kajian teori. Bapak Ibu yang penting-penting dalam misalnya metode itu otomatis di bab 2 model itu yang terpenting adalah hakikat. Dari siapa. Kemudian muncul lagi selain hakikat yang dalam model hakikat. Yang kedua sintak atau langkah-langkah model. Kemudian yang ketiga kelebihan dan kekurangan. Ini pokok dalam kajian teori dalam penelitian, terutama PTK nggih. Di PTK diingat-ingat, 1 hakikat dari model itu. Yang kedua sintak atau langkah-langkah. Yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari model tersebut. Ini pokok. Kemudian medianya. Media Bapak Ibu
tolong yang medianya masih kabur, sudah ada kepastian pakai media apa. Berilah sentuhan yang IT ya, karena ini yakin sekali saat ini tidak ada pembelajaran dengan media yang natural, nggak ada. Media yang ketemu siswa tidak ada. Semua media pasti menggunakan yang untuk PJJ sekarang. Jadi tambahkanlah yang itu. Kemudian yang bab ketiga metodologi juga dalam slide berikutnya. Nah, slide berikutnya simpel-simpel saja. Mulai dari setting waktu tempat sampai dengan terakhir. Kemudian di lampiran Bapak Ibu untuk bab 3 nanti di PPT lampiran tersendiri nggih, jangan digabung dengan bab 3 untuk slide berikutnya. Biar jelas, oh ini slide ini khusus untuk lampiran-lampiran. Jangan lupa Bapak Ibu menyertakan daftar pustaka. Jadi sebelum lampiran nanti ada daftar pustaka nih Bapak Ibu, bab 1, 2, halaman bab 1, 2, 3, tambahkan daftar pustaka, baru kemudian lampiran. Jadi lebih enak sekali. Apalagi di bagian akhir penutup, sampaikan beberapa hal kalimat, monggo silahkan. Yang menarik, yang bisa kita nikmati untuk dibaca bersama-sama. Monggo motivasi atau apapun, silahkan. Oke. Mungkin ada yang kelupaan dari saya, ada yang mau mengingatkan, monggo. Mau ditambah musik. Proposalnya kan sesuai dengan LK 1, 2, 3, 4, 5 loh Bu? Enggak, betul, betul Bapak. Enggak, jadi medianya kan jelas media yang sudah kita ajukan dalam judul. Iya. Tadi kok kalau saya dengar kok media sesuai dengan PJJ. Ada yang medianya belum fokus, artinya begini, dalam proposal Bapak ada beberapa yang belum kelihatan dengan pasti. Saya masih bingung pakai media apa, hanya tertulis media interaktif saja, tapi belum memunculkan. Yang sudah oke. Tapi yang masih, saya memang kadang bingung karena banyak sekali media yang harus dipakai. Jadi monggo silakan yakinkan, fokuskan pada media yang akan disampaikan. Satu jenis tapi boleh yang bermacam-macam, artinya satu bentuknya. Video, berarti video jangan digabung dengan yang lain. Ya Pak Masum, untuk yang lain nanti diperhatikan sekali, bagi yang belum, bagi yang sudah oke semuanya. Mungkin mau ditambah musik, boleh, bagus sekali. Musiknya yang pelan-pelan saja. Nanti kami siapkan ruang untuk laporan dalam bentuk video tersendiri. Nanti saya siapkan, saya dengan Pak Nanang. Tapi Bapak Ibu juga punya laporan proposal tersendiri nggih, dalam bentuk tertulis, bukan hanya presentasi. Suatu saat dibutuhkan sudah ada. Karena nanti dalam penilaian PAK yang dibutuhkan memang bentuknya tertulis laporan PAK kegiatan pengembangan diri. Nanti Bapak Ibu karena membuat proposal otomatis nanti dalam laporannya ada proposal secara tertulis. Begitu. J. Bab 4 hanya bonus saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena memang tidak saya setting khusus materinya bab 4 belum. Jadi konsentrasinya hanya bab 1, 2, 3. Tadi hanya gambaran. Mudah-mudahan benar-benar terangsang untuk membuat bab yang keempat. Oke, ini dari saya. Bapak Ibu semuanya masih semangat nggih? Sudah sore. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya juga kurang bijaksana jika nanti saya menambahkan waktu sampai sore. Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Bu Ima, tangannya boleh turun ke bawah. Bu Ima masih di atas ini. Ya, oke. Sebelum saya tutup,
kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bagi yang muslim, bagi yang lain silakan dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan yang kurang mantap, nanti bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya jika jawaban belum terasa memuaskan. Demikian dari saya, ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam presentasi Bapak Ibu. Nanti presentasinya terbagi, jadi tidak 22 satu hari, tidak satu pertemuan 2 jam, tidak, nanti dibagi 2. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu ada yang langsung tunjuk jari, saya ikut presentasi yang hari pertama. Saya